Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jawa Hakal Tapakan 2 dengan NIM 22525060. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review dari sebuah buku fisik yang saya pilih sebagai syarat dari tugas UTS dari mata kuliah Islam Ulil Albab. Buku yang akan saya review kali ini yaitu yang berjudul Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam seri yang kedua, yang dimana buku ini mencakup beberapa negara seperti Turki, India, Pakistan, dan Iran. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Rizan Rusli, MAG, dan diterbitkan pada tahun 2017. Sedikit biodata singkat mengenai biodata beliau. Beliau lahir di Padang, tepatnya di Sumatera Barat pada tahun 1965. Beliau ini seringkali juga dipanggil dengan nama Rizan oleh kawan-kawannya. Beliau ini sekarang profesinya sebagai guru besar di salah satu universitas di Palembang, yaitu Universitas UIN Raden Fatah. Penulis buku ini yaitu Prof. Rizan Rusli, MAG, adalah seorang akademisi dan cendekiawan Muslim asal Indonesia yang memfokuskan pengetahuannya pada pemikiran Islam modern, filsafat Islam, dan kajian pembaruan dalam tradisi Islam. Beliau juga dikenal luas sebagai dosen dan peneliti yang aktif dalam mengangkat sebuah kasus atau isu-isu yang sedang ramai, terutama modernitas Islam, melalui pendekatan kritis dan akademis. Nah, dengan pengalaman akademisnya yang sangat profesional tersebut dan juga kontribusinya yang aktif dalam diskusi intelektual Islam, beliau juga menyajikan buku ini sebagai panduan yang reflektif dan provokatif agar kita sebagai generasi muda mahasiswa mampu memahami bahwa Islam itu nggak pernah menentang perubahan, asal atau selama perubahan tersebut masih masuk ke dalam nilai moral dalam Islam. Lalu untuk gambaran umum dari buku ini unik ya, karena dia memiliki banyak bab yang berjumlah 16 bab, yang dimana ada poin yang menurut saya menarik, yaitu ada 2 bab, yang dimana itu ada bab 1 membahas pembaruan sebelum periode modern, yang dimana bab 1 ini dia ada banyak topik ya. Bab 1 ini dia ada usaha pembaruan seperti bidang militer dan bidang non militer. Lalu membahas mengenai kendala-kendala pembaruan kerajaan di Turki. Lalu untuk bab 8 di sini yang bertopik gerakan Aligar. Di situ dia membahas pendahuluannya dan munculnya gerakan Aligar itu sendiri. Maka dari itu saya memilih buku ini karena buku ini juga memiliki beberapa tujuan. Ada untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang bagaimana pemikiran Islam itu mengalami perkembangan dan pembaruan sejak masa modern hingga saat ini. Isu yang utama dibahas dari buku ini, contoh pertamanya itu adalah latar belakang kemunduran dunia Islam, munculnya tokoh-tokoh pelopor baru, lalu pendekatan nasional dan kontekstual dalam memahami teks keagamaan, lalu ada tantangan dan peluang Islam dalam menjawab sebuah modernitas. Lalu untuk isu pokok yang ada dalam buku ini adalah bahwa Islam itu bukan cuma agama yang dinamis dan terbuka terhadap pembaruan, selama pembahasan tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip dasarnya.
Ada beberapa konsep penting yang harus diangkat dari buku ini menurut saya. Yang pertama itu ada sudah pasti ijtihad, yang dimana ijtihad ini sebagai instrumen atau komponen utama yang harus banget akan menjawab tantangan zaman ini. Lalu pentingnya mengembangkan pemikiran rasional dan kritis dalam memahami teks-teks suci. Dan terakhir, perlunya pendekatan kontekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Penulis atau Bapak Rizan ini mengangkat beberapa tokoh seperti Said Amir, Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Iqbal, dan Imam Al-Humaini yang dimana mereka ini berkontribusi besar sebagai dalam bidang intelektual Islam modern. Analisis yang saya dapatkan dari buku ini dimulai dari kelebihannya, yang dimana kelebihan dari buku ini kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh penulis ini cukup mudah dimengerti oleh para mahasiswa atau pembaca. Lalu penjelasan tokoh-tokoh dalam buku diperlihatkan secara rinci dan detail seperti perannya, masalah yang dihadapi, kendalanya, dan solusinya juga. Lalu banyaknya menyentuh aspek di bidang historis ya, sekaligus penyelesaian solusi terhadap masalah umat saat ini. Lalu untuk kekurangan buku ini yang saya dapat adalah masih ada hal kecil yang kurang menyentuh mengenai isu-isu yang muncul, isu-isu modern secara langsung seperti lingkungan dan digitalisasi Islam. Lalu salah satu yang umum dari kekurangan buku ini adalah beberapa bab buku dari pembaruan pemikiran modern dalam Islam ini bahasanya masih banyak yang mengulang ya. Terutama saat membahas urgensi ijtihad. Nah, untuk poin selanjutnya yang dimana ini menyangkut relevansi dengan konteks kekinian. Buku ini sangat relevan ya, karena di tengah berbagai tantangan ideologis seperti radikalisme, liberasi yang tak terkendali, dan kebingungan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, dengan adanya buku ini dapat menawarkan jalan tengahnya, yaitu dimana konsep dari buku ini religius tetapi tetap progresif dan selalu open mind. Setelah saya membaca buku ini, saya merefleksikan diri saya sendiri bahwa buku ini memberi inspirasi yang luar biasa, bahwa menjadi seorang muslim itu bukan cuma tentang ibadah, tetapi juga tentang berpikir dan bertindak cerdas untuk kemajuan masyarakat. Saya sebagai seorang mahasiswa belajar bahwa Islam yang saya pahami itu saat ini ya harus mampu menjadi solusi, bukan cuma sebagai simbol saja. Nah, dari kasus tersebut saya menjadi termotivasi bahwa untuk membuka wawasan lintas disiplin dan berkontribusi dalam membangun Islam yang damai dan terbuka. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pemahaman dan wawasan yang luas kepada mahasiswa mengenai tokoh pemikir Islam pada masa klasik yang berkembang dalam perspektif pemikiran dan sejarah dan berbagai aspeknya sebagai modal pembentukan pemikiran yang kritis dan inovatif, serta pengadaan wawasan dalam menjawab tantangan bagi mahasiswa. Buku ini juga saya harapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa dalam mendalami berbagai ide-ide pemikiran Islam pada abad modern di dunia Islam. Ya, itu merupakan sebuah review kritis ya
Yang saya bicarakan mengenai buku yang saya pilih ini yang berjudul Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam, karyanya Prof. Dr. Rizal Rusli, MAG. Semoga video ini kalian bisa terbantu ya, dengan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam memahami bahwa Islam itu bukan cuma agama yang statis, tetapi juga agama yang penuh dengan semangat pembaruan dan kemajuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wow.